bersyukur pada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kita yang telah memimpin, memelihara setiap pribadi kita. Hari ini kita akan melanjutkan bagian perenungan kita di dalam 7 seri salib, 7 kata penuh kuasa. Hari ini kita berbicara tentang mengapa meninggalkan aku. Satu bagian perenungan yang kita akan kembali pelajari dan renungkan bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Kita membuka bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Kita akan membaca ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Satu bagian kebenaran firman Tuhan ketika kita membaca kembali bagian ini, maka kita mengingat kembali tentang bagaimana penyaliban Kristus di dalam kehidupannya ketika hadir di dalam dunia. Orang Yahudi tidak mengenal yang namanya penyaliban. Orang Yahudi sangat mengenal dengan hukum raja. Tetapi yang terjadi adalah bagaimana Kristus justru mengalami penganiayaan, penderitaan melalui penyaliban. Hal ini terjadi karena apa? Karena bagi orang Yahudi Yesus itu sebagai pemberontak. Bagi orang Yahudi Yesus itu sebagai penjahat. Bagi orang Yahudi, Yesus itu adalah pengganggu kenyamanan kehidupan mereka. Maka mereka menyerahkan kepada kekaisaran Roma. Maka bagi orang Roma, menyalibkan seorang penjahat itu adalah hal yang biasa. Tapi bagi orang Yahudi, justru tidak pernah mengajarkan tentang penyaliban di dalam kehidupan, khususnya hukum orang Yahudi. Tetapi itulah yang terjadi. Maka waktu kita membaca bagian demi bagian, kita melihat satu peristiwa yang begitu luar biasa. Ketika Yesus yang selama ini mampu melakukan perjalanan dengan mujizat demi mujizat, perbuatan-perbuatan yang besar yang Yesus terus lakukan di dalam kehidupannya, sampai pada satu titik dia harus tergantung di atas kayu salib, sehingga orang justru bingung dengan kehadiran Sang Mesias. Bagaimana mungkin engkau seorang raja, engkau seorang juru selamat, tetapi engkau sendiri tidak mampu menyelamatkan dirimu? Bagaimana mungkin engkau bilang engkau mau menyelamatkan manusia, toh dirimu sendiri tidak mampu engkau selamatkan? Maka justru menghadirkan hujatan demi hujatan bagi pribadi Yesus. Mulai dari kelahirannya, sampai perjalanan hidupnya, sampai tergantung di atas kayu salib, terus mengalami penolakan di dalam kehidupannya. Maka dari sini kita bisa melihat bersama-sama ketika Injil Matius menuliskan bagian ini, sesuatu yang luar biasa. Bukankah Bapa dan Anak adalah satu? Bukankah di mana ada Bapa Anak berada? Bukankah di mana Anak berada, di situ Bapa berada? Tetapi persoalannya, kenapa di atas kayu salib justru Yesus berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Maka dari sini kita bisa melihat bersama-sama pelajaran demi pelajaran di dalam penderitaan Kristus. Sesuatu yang sangat menyakitkan yang terjadi ketika mulai dia dipukul, ketika mulai dia dicambuk, kemudian bagaimana dia dimahkotai duri, dipaku dan disalibkan. Maka 3 bagian ini mau menunjukkan betapa tidak mudahnya yang dialami oleh Yesus Kristus yang harusnya ditimpakan kepada manusia. Harusnya ini yang kita terima, harusnya ini yang kita dapatkan di dalam perjalanan kehidupan manusia di dalam dosa. Tetapi justru Yesus yang ditimpakan. Justru Yesus yang menerima hal ini. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Kalau manusia dan Bapa meninggalkannya, maka kita menjadi bingung dan kita, kenapa bisa terjadi seperti ini? Manusia, kalau dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11 dikatakan, Kristus hadir untuk datang kepada umat milik kepunyaannya. Tetapi waktu Kristus hadir, justru dia ditolak oleh milik kepunyaannya. Umat Tuhan justru menolak dia. Dia datang kepada umatnya, tetapi justru dia ditolak. Maka kita bisa belajar bersama-sama di dalam bagian ini. Yesus hadir, tetapi orang banyak menolak dia. Kenapa? Karena yang mereka harapkan tidak seperti yang mereka pikirkan, tidak
tidak seperti yang mereka harapkan ketika Kristus datang. Bagaimana mungkin engkau seorang raja yang berkuasa, gagah perkasa, Allah yang ajaib, Bapa yang kekal, tetapi tampil sebagai manusia yang bisa mengalami kesakitan, yang bisa ditangkap, diperlakukan seperti ini. Bukankah raja itu adalah sesuatu yang terhormat, yang mulia, yang tak mampu diganggu-gugat? Tetapi Kristus hadir seperti yang mereka pandang, yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Maka dari sini kita bisa melihat orang banyak meninggalkan dia, orang banyak menolak dia. Pertanyaannya, bukankah Yesus datang untuk manusia? Tetapi kenapa manusia justru menolak dia? Hal yang kedua, ketika dikatakan bagaimana murid-muridnya sendiri pun meninggalkan dia. Kalau kita sebagai guru, kita hadir di dalam kelas, ketika murid melihat kita dan murid meninggalkan kelas, kira-kira bagaimana kita sebagai guru? Kalau kita sebagai orang tua, kita hadir di dalam rumah ketika anak-anak melihat kita, anak-anak pergi meninggalkan kita. Maka ini sesuatu yang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Kristus terhadap manusia. Dan ini menjadi satu yang berbeda apa yang diharapkan manusia terhadap Kristus. Kemudian mereka pergi meninggalkan dia. Maka di dalam proses perjalanan salib dikatakan murid-muridnya perlahan semua pergi meninggalkan dia. Menjual, menyangkalnya. Orang-orang lain pun meninggalkan dia. Tetapi yang paling tidak enak adalah yang bagian ketiga. Kok Bapa yang satu dengan dia sekarang meninggalkan dia? Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Dan apa yang menjadi dasar penyebab sehingga Bapa harus meninggalkan anaknya? Maka dari sini kita bisa belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mengingat kembali apa yang terjadi ketika Yesaya menuliskan. Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan. Kejahatan kita sekalian. Maka di sini Yesus memang nggak berdosa. Tetapi di Alkitab mencatat Tuhan menimpakan kejahatan itu kepada anaknya. Tuhan menimpakan kejahatan itu kepada anaknya. Kalau Tuhan menjadi berdosa karena manusia, maka berbicara tentang kekudusan, berbicara tentang kesucian, membuat Bapa meninggalkan dia. Pernah nggak berpikir dalam hidup kita, apakah Tuhan akan meninggalkan kita? Apakah orang yang percaya akan ditinggalkan oleh Tuhan? Kita mundur jauh ke belakang ketika Simson itu dikatakan sebagai nasir Allah, di mana roh Tuhan berkuasa atas hidup dia. Tetapi di dalam perjalanan Simson, ketika Simson justru menyampaikan di mana kekuatan dia kepada Delila, maka Alkitab menulis apa? Roh Tuhan meninggalkan Simson. Simson yang hebat, manusia yang paling hebat, yang salah satunya yang ditemukan dalam Alkitab itu Simson. Kenapa? Mana pernah kita menemukan dalam sejarah satu orang bisa menangkap 300 ekor anjing hutan? Mana bisa? Kemudian mana bisa satu orang mampu membunuh 1000 orang dengan menggunakan rahang keledai? Dan Alkitab mencatat ketika dia mampu menangkap anjing hutan itu, kemudian itu menghancurkan daerah Palestina khususnya Gaza, itu digambarkan bagaimana betapa luar biasanya Simson pada waktu itu. Tetapi yang menjadi persoalan ketika dia bersama dengan Delila, justru hilang kekuatan dia. Karena apa? Dia menyampaikan di mana apa yang menjadi nasir dia sebagai rambutnya nggak boleh digunting. Waktu dia menyampaikan hal itu, maka yang terjadi apa? Alkitab mengatakan Tuhan meninggalkan dia. Kalau kita membaca di Hakim-Hakim, ketika Tuhan meninggalkan dia, yang terjadi apa?
Dia nggak punya kekuatan. Dia yang mampu membawa pintu gerbang ke atas puncak gunung menghadap Hebron. Sekarang hanya urusan tentara mau menangkap dia, dia udah nggak mampu melawan lagi. Ketika Tuhan meninggalkan seseorang, maka hidupnya menjadi tidak berdaya. Yang kedua, pernah nggak kita belajar tentang Saul? Saul itu dikatakan, waktu dia diperintahkan untuk apa? Untuk berperang, dia harus menghabiskan seluruh orang Amalek. Tetapi justru dia apa? Orang Amalek, raja dia tahan, Raja Agag. Kemudian hewan-hewan yang tambun yang disuruh binasakan, dia nggak binasakan. Yang terjadi adalah apa? Dikatakan apa? Dia membawa si Amalek, si Raja Amalek, dan akhirnya dia yang domba-domba, binatang-binatang yang tambun untuk dibawa dipersembahkan. Dan yang terjadi adalah apa? Roh Tuhan meninggalkan Saul. Tahu nggak ketika roh Tuhan meninggalkan Saul? Yang Tuhan kirim roh jahat kepada dia. Nah, untuk bisa ke roh jahat itu keluar daripada Saul, butuh siapa? Butuh orang yang dipenuhi oleh roh siapa? Butuh Daud. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah ketika roh Tuhan meninggalkan manusia, maka manusia itu nggak ada kekuatan apa-apa. Manusia itu menjadi ketakutan dalam hidupnya. Karena dia nggak mampu lagi menunjukkan sesuatu yang biasa dia lakukan. Tetapi ketika Simpson mengalami hal itu, ketika Saul juga mengalami hal itu, tetapi yang justru menyakitkan adalah ketika Kristus yang mengalami hal yang sama. Waktu di Taman Getsemani, Yesus berdoa kan, ketika dia berkata begini, ya Bapa kalau bisa lalukan cawan ini. Maka dalam ketakutan dia, justru malaikat Tuhan turun datang memberi apa? Kekuatan kepadanya. Nah sekarang, ketika dia berada di atas salib, doanya berubah. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka di sini kita bisa belajar dosa yang ditimpakan kepadanya membuat apa? Bapa meninggalkannya. Maka orang yang melakukan dosa, saya lagi berpikir begini, kalau kita melakukan dosa, apakah Tuhan ada dalam hidup kita? Saya buat dosa hari ini, besok buat dosa, dan kita menganggap Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, ketika kita dikatakan apa? Sudah ditebus oleh darah Kristus, kita hidup baru. Yohanes mengatakan bahwa tanda orang yang percaya pada Tuhan, tanda anak-anak Allah melakukan perintah Allah. Tetapi ketika kita hidup di dalam dosa, kalau belajar dari firman Tuhan, Tuhan meninggalkan kita. Maka jangan heran, ada banyak orang yang mengaku Kristen, ada banyak orang yang mengaku percaya pada Kristus. Sesungguhnya mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa? Hidup mereka nggak benar. Kalau hidup mereka benar, nggak mungkin Tuhan meninggalkannya. Tetapi yang menjadi persoalan, banyak orang merasa tetap bersama dengan Tuhan. Banyak orang berpikir nggak apa melakukan kesalahan yang kecil sekalipun. Sedangkan Rasul Paulus mengatakan apa? Seluruh keinginan daging ini mesti dibuang, ditanggalkan. Nggak boleh ada yang menempel. Yang ada keinginan roh. Maka dari sini kita bisa belajar. Kalau keinginan daging kita masih terus dan terus terjadi dalam hidup kita, saya khawatir Tuhan nggak bersama dengan kita. Karena apa? Itulah kebenaran. Kemudian kita bisa melihat sekarang Bapa meninggalkan Yesus, meninggalkan anaknya. Karena apa? Karena Tuhan telah menimpakan kepadanya apa? Seluruh kejahatan manusia. Kemudian yang kedua, Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus seperti ini. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Perhatikan, Yesus yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka sebelumnya malaikat datang memberi kekuatan kepada Kristus. Tetapi ketika dosa itu sudah ditimpahkan kepada
anak manusia, yaitu Kristus, maka Bapa meninggalkan dia. Artinya apa? Tidak pernah ada kompromi antara kejahatan dengan kebenaran. Enggak ada. Dosa itu selalu menjadi lawan dari kekudusan. Dosa itu selalu menjadi lawan dari keagungan Tuhan. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Ketika Paulus mengingatkan hal ini, mau menunjukkan bahwa betapa luar biasanya ketika berbicara tentang dosa manusia. Dosa manusia itu membuat manusia terusir, terbuang dari Taman Eden. Dosa manusia dikatakan membawa manusia pada penderitaan dan kematian. Dan dosa mengakibatkan apa? Memisahkan manusia dengan Tuhan. Maka kalau dosa sebegitu beratnya seperti ini, kenapa banyak orang bertahan dalam kehidupan yang salah? Bukankah Kristus sudah ditimpa? Bukankah Kristus telah menerima, menanggung, menebus dosa manusia? Tetapi lagi-lagi, selama kita berkecimpung di dalam dunia yang namanya dunia dosa, sesungguhnya kita jauh dari Tuhan. Sesungguhnya hidup kita tidak benar. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Alkitab mencatat apa? Manusia itu diusir dari Taman Eden. Ketika awalnya manusia bersama-sama dengan Tuhan, tetapi karena melanggar satu perintah Tuhan, manusia langsung diusir. Nggak boleh kamu bersama-sama dengan aku. Kenapa? Karena engkau sudah melanggar perintahku. Engkau telah melanggar ketetapanku. Engkau telah melanggar apa yang kusampaikan kepadamu. Satu perintah saja sudah dilawan oleh manusia. Akibatnya penderitaan dan kematian. Maka dari sini kita bisa belajar. Kalau kita berbuat dosa kan setiap hari, benar nggak? Kalau kita diusir oleh Tuhan, pantas nggak? Kan Pak, kita sudah ditebus. Ingat ya, anak Allah ketika ditimpakan dosa, ditinggalkan oleh Bapaknya. Nah kita, sekarang yang percaya pada Kristus, kita disebut bukan hanya sebagai orang yang percaya, tapi kita disebut sebagai anak-anak Allah. Maka tanda hidup anak-anak Allah melakukan perintah-perintahnya. Pak, boleh nggak nyeleweng sedikit? Nggak boleh. Pak, kan kita lemah. Yes, memang kita lemah. Hiduplah dalam pertobatan. Itu perjuangan kita bersama. Maka jangan pernah menganggap ketika kita melakukan kesalahan sekecil apapun itu hal yang biasa. Karena semua yang berhubungan dengan dosa akan menjauhkan kita dari Tuhan. Semua yang berhubungan dengan kesalahan dan kejahatan, mau kita bekerja, mau kita melayani, mau kita mengikuti pendidikan, kalau kita melakukan hal yang salah, kita sedang menjauhkan diri kita dari kebenaran itu sendiri. Dan itu berbahaya bagi kita. Jadi jangan menganggap enteng setiap kelalaian demi kelalaian yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Manusia jatuh dalam dosa, manusia dibuang oleh Tuhan. Tuhan nggak peduli. Padahal Tuhan sudah bentuk, sudah rancang manusia itu begitu indah, melebihi dari apa? Ciptaan lainnya. Tetapi ketika dia melawan titah Tuhan, dia langsung diusir. Ketika Simson melanggar titah Tuhan, dia ditinggalkan. Ketika Saul melawan ketetapan Tuhan, dia pun ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Maka dari sini kita bisa melihat bersama-sama, kalau saat itu manusia diusir oleh Tuhan karena melanggar ketetapan Allah, sekarang di dalam kehidupan Yesus di atas kayu salib, dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka dari sini kita bisa melihat yang pertama adalah apa? Ketika dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Sekarang dosa itu sudah ditimpakan kepadanya. Dosa itu justru ditimpakannya kepadanya di atas kayu salib. Jadi dosa kita sekarang berpindah kepada Kristus.
Penderitaan dan kematian sekarang pindah pada Kristus. Maka bicara penderitaan Kristus. Setiap kita melakukan kesalahan, kita menggores kehidupan kebenaran itu. Setiap kita melakukan kesalahan, kita menyakiti Tuhan dalam hidup ini. Setiap kita melanggar ketetapan Tuhan, kita terus menyalibkan Kristus dalam hidup kita. Maka jelas, dosa ditimpakan pada Yesus. Membuat apa? Bapa memalingkan dirinya padanya. Kemudian lagi, bagaimana dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Setelah kita mempelajari bagian ini, kalau kita tahu seperti ini, maka yang jelas pertama adalah apa? Manusia Tuhan yang ciptakan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menghukum manusia. Karena manusia dikatakan seperti domba yang tersesat, nggak mampu kembali kepada jalan yang benar, maka Tuhan mengirim anaknya untuk menyelamatkan. Pertanyaannya bagi kita adalah, kalau Tuhan yang buat manusia, sekarang Kristus datang untuk menyelamatkan, maka itu lagi berbicara tentang apa? Itu lagi berbicara tentang ketetapan Tuhan yang akan terjadi pada kehidupan manusia, yang menunjuk kepada penderitaan Kristus. Maka dari sini kadang kita sulit sebagai orang yang percaya pada Kristus, atau kita sebagai orang Kristen mau menunjukkan bagaimana ya Kristus itu kan mau menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi kenapa justru dia yang menderita dan mengalami kematian? Maka orang sulit menerima iman Kristen yang sesungguhnya. Orang Tuhan mereka aja mati, ngapain disembah? Tetapi justru kematian itu adalah menanggung dari hukum murka Allah sendiri bagi manusia yang ditimpakan kepada pribadi Kristus. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama sebagai orang yang percaya. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah Tuhan itu nggak pernah kompromi dengan kesalahan kita. Maka manusia yang bejat, yang terus dan terus melakukan kesalahan dalam hidupnya, mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa kita sudah terbuang dari hadapan Tuhan. Pak, kan dia ke gereja, kan dia beribadah, Pak. Jangan pernah berpikir orang yang ada di dalam gereja itu semua hidupnya benar. Jangan berpikir semua orang yang berkata percaya pada Tuhan mengikuti kehendak ketetapan Tuhan. Karena begitu banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu justru meninggalkan dia. Murid-muridnya pun meninggalkan dia. Maka dari sini kita bisa melihat betapa Tuhan tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Hal yang kedua adalah apa? Terpisah dari Tuhan itu penderitaan selamanya. Kalau kita menjalani kehidupan kita saat ini kayaknya enjoy aja, nggak melakukan kesalahan tuh biasa-biasa saja, kayaknya nggak jadi masalah. Tapi ingat, kita seperti sedang mengumpulkan, kita seperti sedang membangun tembok di dalam kehidupan kita untuk semakin jauh dan terpisah dengan Tuhan. Nah, itu yang selalu terjadi dalam kehidupan kita, yang sering kali kita nggak pernah sadari. Kalau sampai Bapa meninggalkan Kristus, kita bisa nggak ditinggalkan oleh Kristus? Kalau karena kita berbuat dosa. Dari sini kita bisa belajar bahwa terpisah dari Tuhan itu adalah penderitaan selamanya. Maka jangan sampai kita yang percaya kepada Tuhan justru hidup di dalam kesalahan. Maka itu akan memisahkan kita dari kehendak dan ketetapan Tuhan. Hati-hati kita menjalani hidup ini. Tetapi mari kita tetap belajar melihat bahwa penderitaan Kristus adalah wujud nyata penebusannya terhadap dosa kita, yang harusnya hidup kita dibaharui dan terus dibaharui oleh kebenarannya, memandang kepada kehendak dan ketetapan Tuhan. Dan yang terakhir, hargailah pengorbanan Kristus bagi kita dengan hidup yang benar. Pak, sulit untuk hidup benar. Kita nggak punya pilihan. Kalau kita hidup dalam dosa, kita akan terpisah dari Tuhan. Pak, bukankah Tuhan sudah menyelamatkan? Yes, Tuhan sudah menyelamatkan. Tetapi ketika kita tetap hidup di dalam kegelapan itu,
maka sesungguhnya kita hidup tidak pernah diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kekudusan, kesucian, perubahan dalam hidup kita untuk semakin mengarahkan roda kehidupan kita kepada kehendak Tuhan. Maka orang yang menghargai pengorbanan Kristus dalam hidupnya, dia akan berjuang. Dia akan berusaha. Seperti kata Paulus, kalau kamu jadi petinju, jadilah petinju yang tidak sembarangan memukul. Kalau kamu jadi olahragawan, jadilah olahragawan yang benar-benar berlatih dengan benar. Kalau kamu jadi petani, bekerjalah dengan baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Demikian juga dengan iman Kristen, kita harus berlomba satu persatu. Kita harus berjuang bersama-sama memelihara iman kita supaya kita tidak menyakiti Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kekristenan yang kita jalani adalah apa? Semua tahu tentang penyaliban Kristus, tetapi sedikit yang tahu untuk mengabdi kepada kehendak dan ketetapannya. Banyak orang datang kepada Tuhan beribadah di hadapan Tuhan. Tapi lagi-lagi Tuhan bukan hanya melihat kita hadir dalam ibadah, tapi Tuhan menginginkan hati yang benar, hidup yang benar di dalam keseharian kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita, seberapa serius kita menghargai pengorbanan Kristus dalam hidup kita? Orang yang menolong kita, misalnya kita nggak ada uang, ada orang tolong, kita akan menghargai orang itu, benar kan? Apalagi urusan nyawa kita, urusan hidup kita. Dia yang telah menyelamatkan kita, masakan kita tidak menghargainya? Pak, emang menghargai dengan cara apa? Sederhana, hiduplah benar, hiduplah dalam ketetapan Tuhan. Itu aja yang Tuhan minta. Artinya apa? Kita tinggalkan cara hidup kita yang lama, kita masuk pada cara hidup yang baru, karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi biarlah setiap kita boleh terus berjuang, kita berlomba bersama-sama mengarahkan roda kehidupan kita kepada kehendak Tuhan. Maka kita harus bergandengan tangan, saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga kita menjalaninya apa? Di dalam kebersamaan, di dalam kebenaran, untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Biar kebenaran firman Tuhan terus mengingatkan kita, mengubahkan kita untuk senantiasa percaya dan melakukan kehendak dan ketetapan Tuhan. Amin.